Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu Widya kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, Iya. pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Ya, pada pembelajaran Ibu kali ini saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan di kelas. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa saja yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Baiklah, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama yaitu mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan baik di media cetak maupun di elektronik. Terus yang kedua, mempresentasikan laporan hasil observasi secara runtut di depan kelas. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai adalah mengubah format laporan ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan. Kemudian yang kedua adalah presentasi dari laporan yang telah dibuat. Ya. Kemudian kira-kira area apa saja yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan ini? Area yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran yakni meningkatkan keterampilan murid untuk bekerja sama dan berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Ya, jadi area yang akan dikembangkan itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah keterampilan bekerja sama, dan yang kedua adalah presentasi kelompok. Dalam hal ini membangun kepercayaan diri murid. Ya, Bu? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa kira-kira yang Ibu siapkan untuk mewujudkan hal-hal yang ingin dikembangkan tadi? Adapun strategi yang akan saya gunakan di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi keberagaman siswa, di mana pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan di sini adalah diferensiasi produk. Terus yang kedua, saya akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada murid untuk menghasilkan sebuah produk. Dan yang ketiga, metode yang saya gunakan adalah metode observasi terhadap tumbuhan. Dan pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan saintifik, di mana siswa akan mengamati tumbuhan tersebut, mengumpulkan informasi, melakukan diskusi kelompok, dan menganalisis data dan mempresentasikan laporan tersebut di depan kelas. Ya, jadi strategi yang Ibu siapkan ada 3 ya. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi produk, kemudian melakukan pendampingan kelompok, dan mereka melakukan observasi terhadap tumbuhan, di mana menggunakan pendekatan saintifik. Jadi saya kira cukup untuk bincang-bincang kita Bu Widya untuk di awal ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah kegiatan pembelajaran Ibu laksanakan di kelas. Terima kasih banyak Bu Widya. Sama-sama Pak. Gurunya, siap, dan sebelum kita belajar dengan jurnal, doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah cepat, tetap. Selamat belajar. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, dengarkan dulu namanya, Dik. Ya. Adinda. Faiz. Saiful. Asan. Andika. Sakit. Ania. Dimas. Elsa. Bagaimana keadaannya semua, sehat? Oke, alhamdulillah kalau sehat. Oke, minggu lalu kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Pertemuan sebelumnya sudah saya beri tugas untuk melakukan penanaman ya. Ya, setiap kelompok itu melakukan penanaman tumbuhannya berbeda-beda, Dik. Ya, saya juga suruh mengamati ya. Ya,
sudah sengaja diamati jadi hari pertama sampainya hari terakhir, hari kemarin. Hari keberapa kemarin? Ya, mungkin ada hari ke-20 karena ada yang terlambat menanam, mungkin ada juga yang hari ke-21 di kalau yang cepat menanam. Oke. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah mengubah laporan hasil observasi kita dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Jadi nanti laporan yang sudah kalian tulis dari yang kalian amatin dibuatkan dalam bentuk scrapbook, Dik. Yang sudah saya suruh bawa alat-alatnya, Dik, bawa semua aja bahannya? Sudah. Ya, oke. Jadi sebentar, setiap kelompok itu buat laporannya di scrapbooknya atau di kertas tempelnya. Jadi sebentar di jam selanjutnya itu kalian ada ke depan mempresentasikan laporannya beserta tumbuhannya dibawa ke depan, Dik. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan semua kelompok untuk membuat buku tempelnya atau scrapbooknya. Silahkan. Ya.
menjelaskan laporan hasil observasinya disertai dengan tanamannya, bawa ke depan. Ya, perlihatkan hasil tanamannya selama beberapa hari. Ya, dengarkan. Jadi kalian jelaskan apa yang kalian tulis di tempel di scrapbooknya atau di buku tempelnya ya. Itu yang kalian jelaskan. Sembari menjelaskan temannya, tidak ada yang ribut. Semuanya fokus ya. Tidak ada lagi yang gunting-gunting sembari kalau menjelaskan temannya, Dik. Oke, tidak ada lagi yang menulis. Loh, kelompok 6, tidak ada lagi yang menulis, kelompok 5. Jadi sekarang fokus, ya. Oke. Sekarang saya mau tahu siapa kelompok yang sangat siap tampil nih ke depan. Yang siap tampil di depan. Ya, kelompok 6. Beri dulu aplaus untuk kelompok 6. Ya. 3. Bawa tanamannya ya, bawa tanamannya. Yang lain fokus sama kelompok 6. Tidak ada suara kecuali kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yaitu teks laporan hasil observasi tanaman cabai. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyid Fakila dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatikasari dan baik, perkenalkan nama saya Sukmawati. Oke, sebelum itu saya mempersilahkan kepada Adinda Fatikasari untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dapat menyampaikan hasil observasi yang telah kami lakukan mengenai pertumbuhan cabai. Pada hari pertama, kami mencampur tanah dan pupuk kandang, lalu menyimpannya ke dalam polybag. Kemudian kami menanam biji cabai yang sudah kering atau bibit ke dalam tanah tersebut dan menutupnya kembali dengan tanah dan menyiramnya dengan sedikit air. Pada hari kedua, kami kembali menyiram bibit tersebut lalu mengecek pertumbuhannya dan belum ada pertumbuhan yang terlihat. Pada hari ketiga, terlihat sudah ada beberapa batang yang muncul di permukaan tanah tersebut. Di hari keempat, batang yang tumbuh semakin banyak dan tingginya mencapai 1 cm. Di hari kelima, batang dan daunnya semakin segar dan terlihat ada batang baru yang muncul sebanyak 2 batang. Di hari keenam, tinggi batangnya berubah menjadi 2 cm dan daunnya juga bertambah lebar. Dan pada hari ketujuh, pada tahap ini semakin banyak batang dan daun yang terlihat tumbuh dan tingginya sudah mencapai 2 cm. Hari ke-8 saat kami mengecek tidak ada perubahan yang signifikan dari hari sebelumnya. Dan pada hari ke-9 ini kami melihat bahwa tinggi batangnya bertambah menjadi 3 cm. Pada hari ke-10, pada tahap ini kami melihat batangnya semakin tinggi dan daunnya juga semakin lebar. Dan pada hari ke-11, pada tahap ini kami mengamati dan menemukan ada batang baru yang muncul di antara batang yang sudah tinggi tersebut. Pada hari ke-12, di sini terlihat ada beberapa daun yang mulai kuning. Namun, meski begitu, pertumbuhan batang lainnya pun semakin tinggi. Pada hari ke-13, pada tahap ini, hampir seluruh daunnya rusak dan sebagian batang tersebut karena dipatok ayam. Pada hari ke-14, pada pengamatan terakhir ini terlihat dengan jelas bahwa batang dan
daunnya layu dan mulai mati. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini pertama perkenalkan saya Supenita. Di yang menggunakan perkembangan dari tanaman yang dipapak ayam tersebut. Apa yang kita lakukan supaya usahanya supaya tumbuh kembali dari tanaman yang dipatok ayam? Apa? Dengan cara Dengarkan. dengan cara menyiramnya. Ya, dengan cara menyiramnya. Intinya jangan lupa disiram supaya semoga tumbuh kembali ya. Oke, masih ada? Ada? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah kita dengarkan tadi pemaparan laporan hasil observasinya, Dik? Ya, jadi saya rasa semuanya sudah mengamati dengan baik tanamannya dari hari pertama sampainya hari kesekian. Dik, jadi pekan depan atau pertemuan selanjutnya saya akan evaluasi terhadap laporan tak. Apakah kalian sudah pahami betul-betul laporannya atau tidak, Dik? Saya evaluasi, oke? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu, sekarang kita sudah memasuki tahap yang terakhir dari 3 tahap supervisi pembelajaran yang Ibu laksanakan. Di mana di tahap pertama kemarin kita sudah melakukan percakapan perobservasi, kemudian yang kedua itu kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas, di mana Ibu sebagai guru yang mengajar dan saya sebagai observer. Nah, di tahap ketiga ini biasa juga disebut dengan tahapan pasca observasi. Nah, di tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang kita laksanakan? Perasaan saya setelah melakukan observasi di dalam kelas, tentunya saya merasa canggung karena dalam proses pembelajaran saya diawasi. Namun juga saya merasa senang karena dalam proses pembelajaran siswa tersebut terlihat antusias, pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Ya, jadi ada sedikit canggung ya Bu, tapi saya anggap cukup baik pembelajarannya. Kemudian betul saya lihat siswa juga antusias terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa sedikit diceritakan lagi terkait dengan tahapan pembelajaran terkait dengan area pengembangan yang telah Ibu rencanakan. Baiklah. Adapun area pengembangan yang saya rencanakan kemarin ada 2. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama. Yang kedua yakni berani mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri.
Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran yang pertama, saya mengarahkan siswa untuk menyelesaikan kembali teks laporan hasil observasi yang telah dikerjakan sebelumnya. Kemudian, siswa mengubah teks tersebut ke dalam bentuk buku tempel atau scrapbook. Setelah selesai, siswa tersebut mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Setelah presentasi, maka akan dilakukan proses tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada setiap kelompok. Iya, baik. Jadi kalau saya catat di sini ada 5 tahapan yang Ibu laksanakan. Yang pertama adalah mengubah teks laporan ke dalam bentuk buku tempel. Kemudian ada presentasi oleh kelompok-kelompok. Kemudian ada sesi tanya jawab dan terakhir adalah apresiasi terhadap kelompok presenter. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Tentunya saya memiliki kendala dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu saya terkendala oleh waktu sehingga dalam proses pembelajaran masih belum berjalan dengan maksimal. Ya, jadi kendalanya waktu ya, Bu. Ya. Apa Ibu ada solusinya untuk ini? Solusi terhadap dari kendala tersebut yakni dalam proses presentasi. Dalam presentasi tersebut hanya beberapa kelompok saja yang tampil di depan mempresentasikan, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Ya, jadi presenternya dibatasi ya untuk ini memaksimalkan waktu yang ada. Apa ada kendala yang lain? Kendala yang lain yang saya hadapi yakni masih terdapat siswa yang belum berani berbicara di depan umum dalam mempresentasikan karyanya. Ya, untuk kendala siswa ini kira-kira Ibu bagaimana cara mengatasi? Cara saya mengatasi siswa yang masih belum berani tampil di depan umum yakni saya berikan motivasi kepada siswa tersebut untuk tetap berani berbicara di depan. Kemudian dari proses tanya jawab, saya mempersilahkan siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi kendala untuk siswa yang masih malu, jadi Ibu memberikan motivasi dan memberikan kesempatan untuk menjawab. Ya. Ya. Apa rencana Ibu ke depan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik? Rencana saya ke depannya untuk agar pembelajaran saya berjalan dengan baik. Kedepannya saya akan menggunakan metode storytelling, di mana siswa yang sebelumnya masih malu-malu atau belum berani berbicara di depan umum, kemudian akan lebih berani atau percaya diri lagi berbicara di depan umum pada materi teks anekdot. Ya, jadi Ibu akan mencoba metode yang lain, yaitu storytelling. Ya, salah satu tujuannya di sini adalah untuk kepercayaan diri siswa untuk tampil. Ya. Kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan? Rencana saya untuk menggunakan metode ini dilaksanakan pada akhir bab selanjutnya. Oh iya, pada akhir bab selanjutnya. Ya. Baik Ibu Widya, saya kira cukup bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Menurut saya secara keseluruhan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya yakin untuk pembelajaran-pembelajaran ke depan, saya yakin pasti bisa lebih baik dari ini. Amin. Terima kasih banyak Bu Widya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.